Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-qaya wa bil khusus Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mu'allifil kitab khususun mu'allif Hulasah Nurul Yakin Al-Fatihah. Silahkan mahasiswa yang ingin bertanya masalah usul fikih, sejarah, asbabun nuzul, silahkan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya ingin menanyakan terkait Quran surat Al-Anfal ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Al-ayah. Nah, dari penggalan ayat tersebut, kalau dilihat dalam tafsirnya, ayat tersebut menjelaskan tentang perang Badar. Nah, dari ayat tersebut, saya ada kebingungan, butuh penjelasan ketika bagaimana jika ayat tersebut itu ditarik ke dalam usul fikih. Itu kira-kira usul fikihnya bagaimana? Itu yang pertama. Dan yang kedua, setelah usul fikihnya, saya ingin mengetahui takhrijul furu' atau cabang fikih dari ayat tersebut itu kira-kira apa fikihnya. Yang pertama usul fikihnya, dan kedua fikihnya. Karena kalau dilihat kan itu membahas tentang perang Badar seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan dari mahasiswa semester 5. Muncul pertanyaan mengenai ayat suci Al-Quran surat Al-Anfal ayat 11. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ. Mengenai ayat wa yunazzilu alaikum minas samai ma'an liyutahhirakum. Ayat ini usul fikihnya apa, lalu asbab nuzulnya mengenai masalah apa, lalu
tahrijul syuruk ala usul syar'i yang terbangun dari usul syar'i ayat 11 surat Anfal apa? Sebelum memulai pembahasan alangkah istimewanya membaca Sulasyah Nur Yakin Fisanati Asaniyati Raswatu Bacar Al-Kubra. Pada tahun 2 Hijriah, umat Islam melakukan resolusi jihad melawan pasukan non-Muslim yang dipimpin oleh Abu Sufyan, yang dipimpin oleh Abu Jahal. Umat Islam jumlahnya 313 melawan syariah. Pada waktu Islam melihat pasukan musuh yang jumlahnya banyak sekali, Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir menceritakan pada waktu Nabi Muhammad melihat pasukan musuh jumlahnya banyak, Rasulullah langsung sholat, lalu berdoa, lalu sholat lagi, berdoa lagi sampai lama sekali, sampai Rasulullah menangis, meneteskan air mata, meminta kekuatan, meminta bantuan Allah untuk melawan pasukan non-Muslim. Rasulullah berdoa sebab ad-du'a'u silahul mu'min, senjata umat Islam yaitu ad-du'a'u, berdoa meminta kepada Allah Ta'ala. Muncul pertanyaan, kenapa umat Islam selalu melakukan resolusi jihad melawan non-Muslim? Mengenai pertanyaan ini, Allah menjawab melalui ayat suci Al-Quran. Uzina lilladzina yuqataluna bi'annahum zalimun wa inna dan izini lilladzina ma'wam akad ay mu'minina yuqataluna
kang den perangi sapa alladzina bi annahum sebab alladzina itu zulimu dan aniaya sapa alladzina. Allah memberikan izin kepada umat Islam untuk mengangkat senjata untuk resolusi jihad melawan pasukan non-Muslim, sebab pasukan non-Muslim melakukan kejahatan, yaitu kejahatan yang selalu dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Sufyan. Sehingga dalam kitab Adwaul Bayan mengatakan bi annahum zulimu al-ba'u syababiyatun wa hiya harfun min masalikil illati. Dalam kitab Adwaul Bayan mengatakan bahwa lafaz bi annahum zulimu huruf ba faedahnya syababiyah, dan ini dalam usul fiqh namanya masalikul illat nas al-zahir. Muncul pertanyaan, ada berapa jumlah masalikul illat? Jawabannya ada 10. Pertama al-ijma, lalu al-nas, lalu al-imam, lalu syabah, lalu sibru wa taksir, lalu munasyabah, lalu yang keenam syabah daurun, lalu nordu dan ihul mana, lalu ilraul syar. Muncul pertanyaan, masalikul illat yang nomor 2 yaitu an-nas al-zahir. Apa nazamannya? Jawabannya al-awwalul ijma'u nasu ali mislu li'latin kaza sumayali. Al-awwalu mutawi masalikul illat, ang awal itu al-ijma'u, ijma'. Fanasul utawi masalikul illat nas. Imam Jalaluddin As-Suyuti melalui nazam Jamul Jawami, beliau mengatakan masalikul illat yang pertama adalah ijma', lalu yang nomor 2 adalah an-nas. Sehingga dalam ayat bi annahum zulimu
ini termasuk masalikul ilah an-nas. Lalu dalam kitab Syu'ah Kebangsaan atau dalam kitab Syu'hul Muwatanah yang ditulis oleh Pondok Pesantren Lirboyo, Syu'ah Kebangsaan mengatakan man ta'ammala siratan Nabi sallallahu alaihi wasallam tabayyana annahu lam yuqrih ahadan wa innama qatala man qatalahu wa man hadanahu lam yuqatilhu. Qala Allah Ta'ala Swamastaqamu lakum fastaqimu lahum Swamastaqamu lakum fastaqimu lahum. Man utawi sokone wong itu ta'amala analisa sokoman angen-angen sokoman siratan Nabi ing sejarahe Nabi Muhammad tabayyana annahu lam yuqrib ahadan. Siapa yang selalu menganalisa, memahami sejarah Nabi Muhammad, maka ia mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah memaksa kelompok non-Muslim untuk masuk Islam. Wa innama qatala man qatalahu, dan sesungguhnya resolusi jihad yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sebab kejahatan non-Muslim, sehingga al-hukmu yaduru ma'a illati, hukum jihad muncul sebab munculnya ilat jihad, sehingga Allah mengatakan famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Seandainya non-Muslim tidak melakukan kejahatan, maka Islam tidak diperbolehkan melakukan jihad. Inilah apa yang ditulis dalam Syu'ah Kebangsaan. Lalu muncul pertanyaan, pada tahun 2 Hijriah, Islam yang jumlahnya 313 melawan 1000. Apa ayat suci Al-Quran yang menjelaskan mengenai perang Badar? Jawabannya adalah salah satu yang menjelaskan mengenai
membaca yang terjadi pada tahun 2 Hijriah, yaitu surat Al-Anfal ayat 11. Wa yunazzilu alaikum minas samai ma'an liyutahhirakum wa yunazzilu lan nurunaken sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh ma'an ing air hujan. Maka waktu sebelum terjadi pertempuran perang Badar, maka waktu di medan lapangan perang Badar, Islam membutuhkan air untuk diminum, untuk melakukan sholat. Lalu Nabi Muhammad berdoa kepada Allah supaya Allah mendatangkan air hujan. Lalu Allah mengatakan, wa yunazzilu alaikum minas samai ma'an. Allah mendatangkan air hujan sehingga dengan adanya air hujan umat Islam memiliki kekuatan, lalu Allah mendatangkan pasukan langit, pasukan malaikat untuk membantu Islam, sehingga mengenai asbabun nuzul ayat 11 surat Al-Anfal, Imam Ibnu Katsir menceritakan bahwa ayat ini asbabun nuzulnya yaitu pada waktu Islam melakukan peperangan melawan non-Muslim, yaitu yang terjadi pada 2 Hijriah pada bulan Ramadan. Dalam keadaan tidak boleh makan dan minum, dalam keadaan puasa, umat Islam melakukan jihad melawan non-Muslim, sehingga dengan adanya air hujan, Islam memiliki kekuatan. Islam memiliki kekuatan. Lalu mengenai ayat ini muncul Imam Isnawi dalam kitab At-Tamhid yang ditulis oleh Imam Isnawi. At-Tamhid fi tahrijil furu' al-usyur
halaman 263 mengenai ayat wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum, mengatakan anak iroh siyakul isbati idza kanat lil imtinan amman. Imam Isnawi tampil mencoba memunculkan ilmu tahrijul furu' alal usul. Beliau mengatakan isim nakiro apabila terjadi dalam keadaan lil imtinan atau muncul dalam keadaan Allah memberikan nikmat, maka isim nakirah itu faedahnya umum. Sehingga mengenai ayat wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum, walaupun kejadian ayat ini mengenai air hujan, tetapi Allah ingin menyampaikan bahwa yang bisa digunakan untuk toharo atau air suci yang mensucikan adalah manasyala minas syama'i au naba'a minal ardh. Air yang tahir mutahhir yaitu air yang muncul dari langit atau air hujan, dan manaba'a minal ardh, air yang muncul dari bumi, maka semuanya liyutahhirakum, bisa untuk bersuci. Dalam Jamul Jawami mengatakan isim nakirah memiliki faedah layak umum. Isim nakirah pada hukum asal tidak memiliki makna umum. An-nakiratu fi siyaqil isbah. Dalam Jamul Jawami mengatakan nakirah dalam alam isbah tidak mengandung makna umum kecuali apabila isim nakirah itu dalam siyaqun lil imtinan, kecuali dalam rangka Allah mendatangkan suatu nikmat, seperti pada ayat wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum, seperti ayat lafaz ma'an dalam surat Al-Anfal surat ayat 11.
ayat ini muncul lil imtinan. Allah mendatangkan air hujan sebab pada waktu itu Islam tidak memiliki air, sehingga Allah mendatangkan air lil imtinan. Lalu dalam Mukhtasar Qawaidul Alai, dalam kitab Mukhtasar Alai mengatakan an-nakiratu fi siyaqil isbati in kanat lil imtinan amman li'anna imtinana ma'al umumi aksharu wa minhu wa yunazzilu alaikum minas samai ma'al liyutahhirakum. Dalam kitab Mukhtasar Alai mengatakan nakirah syiatul imtinan memiliki faedah makna umum seperti ayat wa yunazzilu alaikum minas samai ma'an. Lalu dalam kitab At-Tamhid mengatakan famin zalika famin furu'i al-istidlal ala tahuriyati kulli ma'in sawa'un nazala minas samai aw naba'a minal ardi bi qawlihi ta'ala wa yunazzilu alaikum minas samai ma'an liyutahhirakum. Dari ayat inilah muncul ilmu fikih bahwa yang boleh untuk toharah isyaratun najasah yaitu air yang mutlak, yaitu air yang muncul manasya minas samai au naba'a minal ardh. Sesuai dalam kitab Al-Mahali yustaratu li raf'il hadas wa natsi ma'un mutlaq li qawli ta'ala wa yunazzilu alaikum minas samai ma'an liyutahhirakum. Lalu dalam khulasyah Nurul Yaqin mengatakan bahwa mengenai perang Badar dalam khulasyah mengatakan suatu Badril Kubra hiya al-furqanu alladzi a'azzallahu bihi al-Islam. Suatu Badril Kubra.
Lafaz huswatun adalah isim masdar. Lalu fi'il madhinya rusyawa. Lalu tinaknya tinak nakes wawi. Muncul pertanyaan, apa nazam tinak nakes? Jawabannya wasalisul anwa'i malaman u'il wasamina kisin amanu'il. Muncul pertanyaan, apa iklal masdar mem mausyan? Jawabannya mausyan aslu mausyawan ala wasmi maf'alan, isim masdar mem. Apa iklalnya? Iklalnya ulikat al-wawu ya'an limutu'iha raji'atan fitarfi. Lalu muncul pertanyaan, iklal semacam ini apa lazuman alfiyahnya? Jawabannya adalah wal wawu laman kata fathir yang qalam. Wal wawu laman kata fathir yang qalam al muqtayani yudayani wa wajah. Inilah iklal isim masdar mem mausyawan mausyan aslu mausyawan ulikat al-wawu ya'an limutu'iha rabi'atan fitarfi. Lalu mengenai permasalahan iklal wawu jantiyah alfiyahnya wal wawu laman kata fathir yang qalam al-muqtayani yudayani wa wajah. Huswatu badul ukra hiya al-furqan. Hiya utawi huswatu badul ukra. Lafaz hiya adalah isim dhamir. Isim dhamir adalah isim yang mabni sebab serupa dengan kalimat huruf. Wal ismu minhum mu'rafun wa mabni lisyakain minahum bimudni asyakain wa ismatitana wa seperti lafaz cintana, yaitu kalimat isim yang menyerupai kalimat huruf dalam sifat wadh. Kalimat huruf memiliki
sifat secara wati dicetak satu huruf atau dua huruf. Lalu seandainya ada kalimat isim seperti huwa yang jumlahnya ada dua huruf, maka isim ini dihukumi mabni sesuai dengan al-hiyah wa minhum mu'aqqan wa mabni lisabain minal hurufi mudni asyabail wad'i fisma jitana. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah manfaat. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.